Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu, kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Dawo mai sian hami, anggotung manggutu rihami dopak Jehoba, manang merbalik siat Jehoba sadarion. Lao paulihon sada langgatan, bahen pamilian ni pelian situtungon, manang si panganon, manang si potongope, pulik sian langgatan ni Jehoba di batatai, na jongjong di jolo ni udung-udungna. Demikian firman Tuhan. Amanginang di dalam kekeluargaan, hidup berkeluarga, tentu akan ada konflik, itu tidak bisa kita hindari. Akan ada perselisihan, akan ada gesekan, akan ada konflik yang diakibatkan oleh pertemuan, oleh satu kebaikan tentunya. Mudah-mudahan bisa kita bedakan mana konflik yang membangun dan mana konflik yang memang didasarkan oleh kebencian. Di dalam peribahasa orang Batak dikatakan hau bakkoni hau najonokdo masih yososan, bahwa kayu yang berdekatan itulah yang akan mungkin untuk saling bergesekan begitu. Nah, ini yang terjadi juga di suku-suku anak Israel, yang kemudian mereka mengalami gesekan, mereka mengalami percekcokan, mereka mengalami perselisihan, bahkan hampir saling memerangi, begitu. Namun ada suku yang kemudian berselisih, itu membuat suatu pendekatan dengan suku lainnya, yaitu dengan cara mendirikan mezbah bagi Tuhan, tempat peribadahan. Jadi yang menyatukan kedua kubu yang bersaudara ini untuk tidak saling menyakiti adalah Tuhan sendiri. Dan kesadaran mereka akan penciptanya, akan perlindungan Tuhan. Biarlah kubu yang satu ini dan kubu yang lain yang berkonflik disatukan oleh kesadaran mereka masing-masing agar keturunannya tetap mengetahui dari mana akar mereka, yaitu dari kelepasan atau kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Makanya mereka bisa ada sampai di generasi mereka itu. Pun nanti orang tua mereka atau nenek moyang mereka ada di dalam kubu-kubu yang berasingan, bukan lagi yang bertentangan. Ini sangat dekat Amanginang dengan kita orang Batak. Baik dari kelompok-kelompok marga yang beberapa punya kisah, entah dari mana, entah kita tahu itu tradisi itu, atau hanya tradisi yang diceritakan turun-temurun tanpa punya bukti bahwa marga ini berselisih dengan marga ini. Bahkan ada satu marga dengan nama yang sama yang memiliki sensitivitas tertentu misalnya. Tapi lihatlah bahwa gereja dapat menyatukan itu. Pun di dalam mitologinya, di dalam mitosnya, atau di dalam kisahnya, marga itu yang dipercayai oleh banyak orang
pemilik marga tersebut ada perselisihan dengan marga lain, tapi lihatlah dalam hubungan kita di dalam gereja, biarlah itu tidak dipakai lagi. Biarlah itu tidak menyentuh ranah iman begitu. Biarlah kita tahu bahwa marga yang ini dan marga yang ini yang mungkin memiliki perselisihan atau mereka menganggap punya perselisihan, biarlah itu disatukan oleh Tuhan itu sendiri. Masuk lebih dalam lagi ke dalam keluarga kita masing-masing, seharusnya di dalam keluarga kita adalah tempat untuk saling membangun, untuk saling mendukung, untuk saling berkembang, begitu. Maka ini juga harusnya menjadi satu dasar dari kita supaya di dalam peribadahan ini tidak terbawa, di dalam perkembangan, di dalam kerohanian kita tidak terbawa. Kita sudah sama-sama menjadi orang Kristen yang dewasa dan kita seharusnya tahu bahwa yang kita cari adalah kedamaian. Kedua kubu harusnya adalah orang-orang yang sama-sama memahami mereka ada sekarang, mereka di posisi mereka sekarang adalah karena perlindungan Tuhan. Biarlah nanti anak-anak mereka tidak lagi menikmati hasil dari perselisihan mereka, tetapi hasil dari pengajaran mereka tentang kisah dari Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan biarkan perselisihan itu membuat nanti anak-anakmu, anak-anak kita saling berselisih juga. Kalaupun sekarang ada perselisihan yang terlalu sakit untuk didamaikan, walaupun dalam kekristenan itu tidak boleh, tapi kalaupun ada, jangan biarkan perselisihan itu turun lagi. Biarlah misbah Tuhan atau kesadaran kita akan perlindungan Tuhan menyatukan kedua kubu ini setidaknya, agar keturunan-keturunannya mengingat bahwa orang tuanya, nenek moyangnya adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka akan menikmati penyertaan Tuhan itu juga. Jadi bukan perselisihan yang diwariskan lagi kepada keturunannya, tetapi kisah akan penyertaan Tuhan. Kalaupun ada kisah-kisah marga atau keluarga kita yang sampai sekarang kita tahu ada kisah perselisihan, biarlah itu berhenti di kita saja. Biarlah itu berhenti di generasi ini, kalaupun sekiranya masih ada. Tapi biarlah yang kita teruskan kepada anak-anak kita, generasi berikutnya, adalah perlindungan Tuhan. Biarlah yang mereka bawa di dalam kehidupan mereka adalah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan perselisihan mereka dengan opungnya yang ini, bapak tuanya yang ini, atau marga yang ini, atau siapapun. Tapi biarlah Tuhan tetap menjadi pendamai yang menyatukan kita antara kita. Karena adalah pembohong orang yang mengatakan dia mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya yang dilihatnya. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk dapat saling berdamai, saling mendukung, saling membantu dengan orang-orang di sekitar kami. Secara khusus keluarga kami dari yang terdekat sampai keluarga besar ya Bapa. Baik orang-orang semarga kami maupun yang tidak semarga dengan kami, baik orang-orang yang dekat dengan kami maupun yang berkonflik dengan kami, biarlah nama-Mu ya Bapa, sejarah keselamatan yang daripada Engkau dapat menyatukan kami dan keturunan kami. Kuatkan kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah semuanya berjalan baik, penuh sukacita, dan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagia